Tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Siapa adik-adik? Yeay, ketemu lagi dengan Kak Ermin. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Sukacita ya semuanya. Kabarnya sukacita atau sedih? Wah, adik-adik harus sukacita dong. Kan kita mau beribadah. Yang sedih kita buat sukacita. Ya, yang masih malas-malas kita buat semangat. Yuk, semangat. Semangat. Yes. Kita mau beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa terlebih dulu. Yuk, siapkan hati kita. Lipat tangannya. Kita mau berdoa. Jangan lupa tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sehat, kami sukacita. Kami mau semangat untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang bertemu Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Berkati kami untuk kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Wow, adik-adik semangat ya. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan telingamu, siapkan semua anggota tubuhmu untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik, selamat beribadah. Should I be walking in circles in my mind? But I know God will make my path straight. I know I'm gonna shout and praise. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over again. Over and over and over again. When I am up, when I am down, when life turns me around, should I go left? Should I go right? Should I be walking in circles in my mind? But I know God will make my path straight. I know I'm gonna shout and praise. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over again. Over and over and over again. I'm confident. My God can. I'm confident. My God can. I know. God will make my path straight. I know. I'm gonna shout and praise. I know. God will make my path straight. I know. I'm gonna shout and praise. My God can
Wah, awas. Yes, gak jatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Erni. Kak Erni lagi nonton sesuatu yang seru adik-adik. Kira-kira nonton apa ya? Kak Erni lagi nonton. Iya, Kak Erni lagi nonton sirkus. Siapa yang pernah nonton sirkus di arena? Angkat tangan. Oh, ada tapi sedikit. Kalau nonton di TV atau YouTube? Oh, ada juga. Oke, adik-adik, kalau nonton sirkus itu, kalau di arena seru ya adik-adik ya. Rasanya itu duk. Karena apa? Takut jatuh. Seperti ini nih. Nah, ada orang bergelantungan tapi nggak jatuh adik-adik. Terus ada juga yang naik sepeda tanpa pegangan, akrobat. Dan ada juga si badut. Ada juga kadang-kadang hewan yang besar, hewan gajah, hewan harimau untuk sirkus adik-adik. Dan ada binatang kecil-kecil juga untuk sirkus. Nah, adik-adik, seru ya kalau lihat sirkus. Mereka pinter, mereka berani, mereka percaya bisa dan gak jatuh. Percaya, pasti mereka berdoa dulu tuh kalau mau main, karena mereka minta pertolongan Tuhan pastinya. Gelantungan kalau jatuh kan bahaya adik-adik. Naik sepeda kalau jatuh, wah gak jadi sirkus nanti. Nah, mereka terampil, mereka berani, dan mereka percaya. Tema bulan ini adalah tentang kepercayaan. Tentang apa adik-adik? Ya, kepercayaan. Kepercayaan adalah menempatkan kepercayaan kita, kepercayaan adik-adik, kepada seseorang yang dapat kita andalkan. Kira-kira siapa ya yang dapat kita andalkan? Menurut adik-adik siapa? Papa? Mama? Sahabat? Saudara? Guru? Wah, udah pada jawab Tuhan Yesus, Kak Ermin, Tuhan, Kak Ermin, Tuhan. Betul sekali. Ya, yang pasti kita bisa mempercayai Tuhan sebagai orang yang kita andalkan. Kita bisa mempercayai Tuhan sebagai seseorang yang dapat kita andalkan. Karena Tuhan punya kuasa, Tuhan punya segalanya. Tuhan Yesus Allah kita yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Kak Ermin jadi ingat nih cerita tentang seseorang bapak dan istrinya yang sudah tua, menunggu janji Tuhan lama sekali, menunggu bertahun-tahun bahkan sampai menjadi kakek nenek untuk mendapatkan seorang anak. Wah, ketahuan deh, pasti kalian semua tahu. Bapak siapa itu? Yuk kita dengar cerita lengkapnya. Shalom adik-adik, hari ini kita memasuki tema yaitu kepercayaan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa mengenai kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun dia harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan sebuah janji Tuhan. Siapakah dia? Dia itu adalah Abraham dan Sarah istrinya. Kita tahu sekali bahwa Tuhan menciptakan dunia ini begitu besar dan baik untuk kita semua. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, dunia sudah begitu rusak. Sampai tiba kepada zaman Abraham dan Sarah, Tuhan memilih keluarga ini untuk mendapatkan keturunan dari mereka semua. Tapi
Seperti yang kalian tahu, Abraham dan Sarah itu sudah tua. Umurnya sudah 75 tahun ketika dia diminta Tuhan meninggalkan keluarganya dan akan mendapatkan keturunan yang banyak. Lalu apa yang terjadi? Apakah setahun kemudian dia mendapatkan keturunan? Tidak. 2 tahun kemudian? Tidak. 3 tahun kemudian? Tidak. Mereka melakukan perjalanan sampai tibalah mereka di umur mereka yang 95 tahun. Wah, kalau dihitung-hitung ada berapa tuh ya tahunnya ya? 95 dikurangi 75. 20 tahun adik-adik. 20 tahun mereka menunggu. Dan apakah mereka sudah punya anak? Di umur ini ketika mereka sedang berkemah, mereka bertemu dengan 3 orang asing. Aduh, panas banget hari ini. Sampai keringetan. Ini pasti bagian yang paling panas hari ini. Ada 3 orang tuh di situ. Dari mana mereka? Sebentar. Ya ampun. Itu utusan Tuhan. Tuhan. Halo. Wah, ketika dia bertemu 3 orang ini, dia menyiapkan yang terbaik untuk mereka. Abraham begitu ramah kepada mereka, meminta mereka beristirahat di bawah pohon yang rindang, menyiapkan air untuk menyegarkan hari mereka, dan juga meminta Sarah istrinya menyiapkan roti dari tepung yang terbaik untuk menjamu mereka. Tuan, sebentar Tuan. Kalau Tuan berkenan, jangan pergi dulu Tuan. Di sini kan panas. Gini. Aku ambilin air ya. Tuan bisa basuh kaki Tuan. Di sebelah sana juga ada pohon. Tuan bisa berteduh di sana. Oh iya, ada makanan juga. Tuan pasti lapar. Aku ambil dulu ya makanannya. Jadi Tuan jadi kembali segar. Habis itu Tuan bisa berangkat lagi. Kan Tuan-Tuan udah jauh-jauh datang ke sini. Jadi sebentar ya Tuan. Boleh kan? Jadi jangan pergi dulu ya. Aku akan kembali. Beneran jangan pergi ya. Sarah? Ya, Cepat ya. Ambil tepung terbaik dan buatlah roti. oke. Dan ketika itu apa? Orang-orang ini bilang, wah luar biasa nih, luar biasa. Tahun depan. Katanya ini udah tahun depan adik-adik. Bukan 20 tahun lagi. Tahun depan kami akan menemui kamu dan kamu sudah memiliki anak. Wow. Enak. Sarah di mana? Tuh di sana. Di tenda. Aku akan kembali kepadamu kira-kira tahun depan. Pada saat itu, Sarah akan punya anak. Lalu, apakah Abraham wow begitu tadi? Tidak. Bahkan istrinya tertawa ya. Karena apa? Mereka sudah sangat tua untuk memiliki anak. Punya anak? Yang bener aja. Aku kan udah tua, apalagi suamiku. Kenapa dia tertawa? Dan dia bilang tidak mungkin hamil karena sudah tua. Padahal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sarah akan punya anak. Aku gak ketawa. Ya, kamu ketawa. Mungkin awalnya sulit bagi Sarah untuk percaya bagaimana dia bisa melahirkan seorang anak di usianya yang sudah sangat tua. Tetapi ketika waktu itu dia mengelak dengan tertawa. Dan tapi akhirnya dia percaya
Bahkan Abraham dan Sarah sepakat percaya bahwa ini janji Tuhan yang akan mereka terima. Akhirnya, tahun depan itu, Tuhan memberikan anak kepada mereka. Kita akan menamainya Ishak. Karena Tuhan telah membuat aku tertawa. Apa yang bisa kita pelajari dari sini adik-adik? Mungkin kadang sulit buat kita untuk percaya ketika kita harus menunggu sangat lama. Tapi Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Saat itu yang harus kita lakukan adalah seperti Abraham dan Sarah. Mereka sepakat untuk percaya janji Tuhan akan mereka terima. Ketika kita beriman janji Tuhan kita terima, kita sudah menang selangkah dan kita sudah mendapatkan itu sebenarnya. Dan ketika waktu Tuhan tepat, kita akan menerimanya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya ketika kita harus menunggu. Wah, pasti sangat berat bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu dengan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan seorang anak. Apalagi ketika diberitahukan bahwa Tuhan akan memberkati seluruh dunia melalui keluarga mereka. Sampai Tuhan mengingatkan mereka dan mengirim utusannya untuk mendatangi Bapak Abraham dan Ibu Sarah, bahwa Ibu Sarah akan mengandung, akan hamil, akan punya anak adik-adik. Wah, tapi ternyata Ibu Sarah agak ragu-ragu adik-adik, bahkan mungkin tidak mempercayainya. Ibu Sarah tertawa. Apa iya nenek-nenek bisa punya anak? Adik-adik, apakah kalian pernah lihat seorang nenek-nenek hamil punya anak? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun kita harus menunggu janji Tuhan, ingatlah, percayalah bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Ingat adik-adik, percayalah pada Tuhan, bahkan ketika kamu harus menunggu. Sekali lagi ingat, percayalah kepada Tuhan bahkan ketika kamu harus menunggu. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi adik-adik, kalian harus belajar juga selain percaya, belajar untuk menunggu. Ya, kalian harus bawa dalam doa. Sambil menunggu kita berdoa, kita serahkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam doa. Misalnya kalian pengen sesuatu hadiah, kalian pengen masuk ke sekolah yang bagus, kalian pengen jadi dokter, pengacara, atau kalian ingin mama sembuh dari sakit, papa diberkati pekerjaannya, usahanya semakin maju. Kalian bisa doakan semuanya itu. Kalian bisa bawa di dalam doa. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kalian. Oke, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita selalu percaya pada Tuhan, bahkan ketika kita harus menunggu. Seperti ayat firman Tuhan juga dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ingat, percayalah kepada Tuhan bahkan ketika kamu harus menunggu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Oke adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kita sudah berdoa di awal, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengingat apa yang harus kita lakukan. Percayalah kepada Tuhan bahkan ketika kamu harus menunggu.
Ingat ya, kita mau berdoa terlebih dulu sebelum kita mengakhiri ibadah WKC Kids Online. Siapkan hati, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Ajar kami selalu percaya dan kami belajar untuk menunggu janji-janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu menepati janjinya. Firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa melalui ibadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Oke adik-adik, kami mau ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk join Kids Altar. Adik-adik yang belum join, segera join. Kasih tahu papa mama, Ma, Pa, aku mau join. Adik-adik tahu nggak? Di Kids Altar kalian bisa belajar firman Tuhan, tambah banyak memuji Tuhan, tambah banyak teman. Kalian bisa bagikan berkat sharing. Oh, aku habis mengalami ini, Tuhan tolong. Kalian bisa juga saling mensupport teman dengan mendoakan dan memberi kekuatan melalui sharing kalian. Kalian bisa juga beraktivitas, bikin sesuatu, bersuka cita bersama. Pokoknya seru deh adik-adik, ikut Kids Altar supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh dan semakin menjadi anak Tuhan yang kuat, yang dewasa. Ya, jangan lupa papa mama, adik-adik segera joinkan adik-adik kita di Kids Altar. Kami menunggu. Tuhan Yesus memberkati.